Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Jamaah salat subuh sekalian, berniat kita di masjid ini meneruskan kegiatan beriktikaf. Beriktikaf itu berada di masjid untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah dalam durasi hingga terbit matahari. Masih ada durasi waktu kita 36 menit plus beberapa menit hingga ada kesempatan melakukan sholat sunat. Kita akan ngisi dengan tadabbur ayat Al-Quran surah An-Nisa, meneruskan apa yang kita bahas pada bulan lalu. Bulan lalu sudah tiba pada ayat 148 tentang ayat bahwa Allah tidak suka kata-kata yang buruk. Dalam maksud ayat tersebut dijelaskan kata-kata di situ di tafsirnya adalah mendoakan yang buruk pada orang lain. Tapi ayat itu belum titik kecuali orang yang pada posisi dizalimi. Meskipun dibolehkan mendoakan yang buruk, jazakallahu khairan, bukan berarti itu dianjurkan. Itu dia enggak dianjurkan. Karena pada standarnya orang itu selalu ada kezalimannya, dan orang tersebut bisa saja khilaf, bisa saja mungkin ya menyesal lagi. Dan kalau ditanya, mau nggak kau didoain yang buruk oleh orang lain, pasti dia nggak mau. Dia nggak mau didoain orang yang, padahal dia juga pasti ada kezaliman terhadap orang lain. Oleh karena itu di ayat 149 yang dianjurkan adalah memaafkan. Nah, memaafkan itu perbuatan hati, amal yang sangat besar, meniru sifat Allah. Sifat Allah Al-Afu, Al-Ghafur. Ya, Allah itu pemaaf pengampun. Nah, itu bagus untuk ditiru. Bukan meniru ketuhanannya, tetapi meniru sifat kemuliaannya. Allah memaafkan dalam keadaan Allah juga berkuasa menghukum hamba tersebut. Jadi memaafkan dalam posisi dia bisa menghukum. Itulah maaf yang tinggi. Kalau memaafkan karena tak mampu membalas, itu biasanya bisa mewariskan penyakit hati seperti benci, yaitu menyimpan kebencian. Paling ringan kebencian, agak berat dikit dendam. Artinya terpikir lagi dia, suatu waktu aku mampu, aku balas. Itu nggak sehat. Jadi memaafkan itu secara harfiah memang tidak membalas, tetapi dalam konteksnya orang tidak membalas itu ada dua kemungkinan. Karena dia tidak mampu membalas, karena yang akan dibalasnya itu lebih kuat dari dia, lalu dia terkesan terlihat tidak membalasnya. Bukan berarti kadang selalu memaafkan, tetapi karena tidak mampu. Itu tidak sehat juga. Jadi yang memaafkan itu, yang sehat itu ya dia mampu membalasnya, tapi dia tidak membalasnya. Nah, maka yang tersisa nanti di batin setiap orang itulah. Supaya orang tersebut tiba ke level memaafkan, maka dia harus mengerti hakikat dirinya. Jadi sebenarnya bisa
bisa dibantu dengan olah pikir, bagaimana orang itu bisa sampai ke level memaafkan. Ya, di dalam ayat Al-Quran ada sindiran. Kalian bukannya senang diampuni sama Tuhan kalian? Ada narasi ayat seperti itu. Kalian senang kan diampuni sama Allah gitu? Itu ayat itu memberikan sindiran itu di ayat surah An-Nur 22 ya. An-Nur itu surah nomor 24 ya. Ayat nomor 22. Di situ ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan, lapangkan. Ya. Di tengah ayat ya. Kalau awal ayatnya nih wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Jadi di bagian ayat itu ada narasi begini, maafkan dan lapangkan perasaan. Wal yasfa itu lapangkan perasaan itu. Tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Nah, itulah. Tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Nah, itu. Senang nggak kamu? Senang nggak diampuni sama Allah? Senang. Ya udah, caranya maafkan orang. Jangan simpan di perasaan kesalahan orang lain sehingga menyebabkan dendam atau kebencian. Ya. Jadi pandai memaafkan itu sebuah amal juga, seperti yang tipsnya, triknya yaitu dibayangin kamu senang nggak dimaafkan oleh Allah? Senang. Ya udah, pandai jugalah kamu memaafkan orang lain. Itu ayatnya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Jadi supaya kesannya kita nggak egois gitu kan. Giliran kita bersalah pengen dimaafkan. Giliran orang yang salah sama kita pengen disimpan lama-lama, diingat-ingat terus, diingatkan terus orang itu. Dia salah. Padahal keadaan nggak berubah ya. Keadaan sudah terjadi. Yang terjadi sudah terjadi. Jadi perlu setiap orang beriman itu pandai olah perasaan. Ya, supaya jangan menyiksa diri. Lama-lama jadi penyakit, pendek umur, sayang. Bagus lapang perasaan, badan sehat. Tinggal mikirin ke depan aja belum selesai, masa mikirin yang lewat-lewat. Gitu ya, habis waktu buat mikir yang lewat-lewat, padahal ketagihan masa depan terus datang. Dia masih berkutat di masa lalu, kekecewaan masa lalu terus yang dikenang-kenang, padahal keadaan sudah terjadi, nggak mungkin berubah lagi, selesai. Jadi orang-orang yang selalu bernostalgia buruk ke masa lalunya dan selalu terucap dalam curhatnya, dia perlu berobat hati sendiri, diobatinya sendiri dia. Kalau enggak, ya udah enggak akan mengubah keadaan gitu ya. Ingat ayat tadi. Nah, kita berangkat ke berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuridu an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم
wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allaha jahrah fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim thumma ittakhadhul 'ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dhalika wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakfurun mereka kafir. Kafir itu artinya anti, tidak percaya. Mereka kufur terhadap siapa? Billah, terhadap Allah, wa rusulihi, dan para rasul Allah, para utusan Allah. Wa yuridun, dan mereka ingin ngapain? Ayyufariqu, memisah, memisah bainallah wa rusulih, di antara Allah dan para utusannya. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan dalam kata-kata mereka, nu'minu bi ba', kami percaya dengan sebagian para utusan itu, wa nakfuru bi ba', dan kami tidak percaya terhadap sebagian utusan itu. Wa yuridun, dan mereka ingin ayattakhidhu baina dzalika sabila, mengambil celah di antara itu, di antara kata-kata mereka tersebut. Ini sindiran ayat ini kembali kepada orang-orang yang pada saat ayat ini turun, orang-orang ini ada. Ini orang-orang yang mereka mengenal Allah, dalam makna mereka sudah dapat ajaran-ajaran tentang Allah, mereka sudah tahu tentang utusan-utusan Allah. Ya, siapa mereka itu? Bisa dua grup, bisa grup Yahudi, bisa grup Nasrani. Mereka itu adalah, jadi mereka ini komunitas, ada orangnya, ya, ada komunitasnya, ada pengajiannya, ya, ada kitab yang mereka pelajari, ada pemuka-pemuka agamanya, ya, ada ritual-ritual, ada hari-hari besarnya, ada, pokoknya udah beragama mereka. Mereka Yahudi atau mereka Nasrani. Mereka ini pada posisi kalau ditanya percaya nggak kau sama Allah, pasti percaya. Ada masalah dengan Allah. Mereka kenal Allah lewat pengajian-pengajian, pelajaran-pelajaran agama yang mereka dapatkan. Mereka mengenal utusan Allah, mereka mengenal sejarah utusan-utusan Allah banyak dalam kitab mereka. Seperti yang kita pelajari juga sama, kontennya sama lah, ya. Mereka mengenal para nabi sejak dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Hud, Soleh, itu semua tahu mereka nama-nama itu. Nabi Ibrahim mereka kenal, Nabi Musa menjadi nabi besar mereka yang lewat Nabi Musa ajaran-ajaran hukum bagi mereka, amalan mereka tahu mereka. Mereka ini tinggal di Madinah, banyak lumayan yang mewarnai lah, nggak minoritas banget, ada mewarnai di Madinah itu, ada beberapa desa pemukiman mereka. Ini mereka ini yang disindir nih. Mereka itu di dalam ayat ini disebut kufur kepada Allah, padahal mereka nggak anti pada Allah. Mereka percaya sama Allah. Mereka memanggil, menyebut nama Allah. Tetapi ayat ini mengatakan sikap bahwa aku percaya sama Allah tapi aku tidak percaya sama utusan Allah, itu statement itu sama dengan kufur kepada Allah. Nggak bisa diterima gitu. Jadi nggak bisa diterima. Aku percaya sama Allah, tapi aku nggak percaya kalau ada utusannya, katanya misalnya, itu kufur kepada Allah juga, nggak bisa diterima statement itu gitu. Nah, ini sindiran ini kepada masyarakat Yahudi khususnya, karena ayat ini Madaniyah, surah An-Nisa itu diturunkan sesudah hijrah. Jadi komunitasnya Yahudi yang sering banyak disindir di ayat-ayat Madaniyah itu paling banyak menyindir komunitas Yahudi, Bani Israel.
Nah, ini makanya sikap iman umat Nabi Muhammad itu percaya ke seluruh para utusan Allah. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Makanya kalimat la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ta'na, itulah sikap iman umat Nabi Muhammad. Kita mempercayai seluruhnya. Jadi Nabi Nuh utusan Allah, Nabi Musa itu utusan Allah, Nabi Ibrahim itu utusan Allah, diberikan kepadanya ajaran Allah, ada pengikutnya di masanya. Nabi Musa itu utusan Allah, ada kitab yang Allah turunkan kepadanya, Taurat namanya, hukum-hukum Allah berada di dalamnya, hidayah Allah berada dalam Taurat itu, petunjuk Allah betul itu dari Allah, ajaran itu pernah hidup di masanya, dan durasi ajarannya sampai 1500 tahun. Dan umat-umat yang beriman dengan itu ya orang beriman, yang kufur terhadap itu ya kufur. Nah itu. Dan kita percaya Nabi Isa itu utusan Allah, bahwa Nabi Isa itu diberikan oleh Allah kitab namanya Injil, dan ada pengikutnya, ada orang yang mengamalkannya, ada yang beriman kepadanya. Mereka adalah orang yang beriman di masanya. Itu. Nah, hingga datang Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini kita percaya dia utusan Allah. Dialah yang diberi oleh Allah di kitab Al-Quran namanya, berisi kitab ajaran-ajaran untuk manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk segenap etnis dan bangsa manusia di dunia hingga akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah dia. Inilah iman kita. Jadi kalau ada orang lagi mengaku-ngaku Nabi setelah dia, pendustalah dia. Itulah. Gitu kan? Jadi ini posisi iman kita ini, kita imani seluruhnya. Bagaimana dengan kitab yang sebelumnya? Ya, kitab sebelumnya kita imani sebagai ajaran Allah. Udah. Harus kita amalkan. Ya kan ada kitab yang belakangan. Kitab yang belakangan itulah yang menjadi kepatuhan kita. Tapi bahwa info ajaran-ajaran yang tertera di kitab sebelumnya masih ada, bisa dibaca, masih bisa dibaca. Ada ajaran itu. Tapi sudah selesai, ajaran itu sudah selesai. Yang kita amalkan ini pun nggak jauh-jauh beda dari ajaran kitab sebelumnya, ajaran tauhid, beriman kepada kehidupan ada kehidupan setelah mati, Allah akan membalas amal baik, Allah akan membalas amal buruk, semua nanti akan divonis oleh Allah, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, sama ajaran itu sama. Yang paling banyak membedakan tuh bukan konten pokok ajarannya. Konten pokok ajaran sama, tauhid, beriman kepada seluruh utusan Allah, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, itu konten ajarannya secara global ya sama. Nah, yang membedakan itu sunnahnya. Karena kita umat Nabi Muhammad lalu meniru kebiasaan Nabi Muhammad, itu aja. Sisanya tauhid prinsip sama, mengimani kepada Allah sama, ada hidup setelah mati, ada surga neraka, sama ajaran itu, tidak ada beda. Tapi cerita sunnah harian ya, karena kita umat Nabi Muhammad, tentu kebiasaan Nabi Muhammad lah yang menjadi tiruan kita. Enggak lagi kita tiru kebiasaan Nabi Ibrahim misalnya, kebiasaan Nabi Musa, sunnah Nabi Musa, sunnah Nabi Isa, enggak lagi kita biasa. Enggak jadi syariah lagi di kita gitu. Karena sudah syariah mereka sudah selesai hingga Nabi datang. Jadi syariah Nabi Isa itu selesai. Dinyatakan selesai karena Nabi Muhammad sudah tiba. Jadi kalau masih ada orang ngotot dalam syariah itu, dia tidak disebut patuh kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Tidak bisa dia membela diri di hadapan Allah dalam hal itu. Kenapa? Tidak boleh memisah-misah. Aku kalau sama Nabi ini aku suka, kalau sama Nabi ini aku nggak suka. Nah, itu konsep itu nggak ada dalam iman hamba Allah itu. Semua harus patuh tunduk kepada Allah, apapun siapapun nabinya. Ini pun maka disebut umat Nabi Muhammad itu siapa? Ya, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang hidup sejak dari usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun hingga akhir zaman. Itulah umat Nabi Muhammad. Yang beriman disebut umat ijabah, yang belum beriman disebut umat dakwah. Itu. Jadi umatnya semua ini. Jadi orang Kristen, orang Yahudi itu umat Nabi Muhammad yang sekarang ini. Manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu usia 40 tahun sampai akhir zaman, itu semua umat Nabi Muhammad.
umat Nabi Muhammad ini ada yang percaya ke Nabi Muhammad bahwa dia utusan Allah, ada yang tidak percaya. Nah, yang kita yang percaya ini alhamdulillah kita disebut ummah ijabah, artinya orang yang menyahut panggilan. Ya, panggilannya disahutnya. Kita enggak. Orang Kristen masih tetap dalam kami mengikuti ajaran Nabi Isa. Orang Yahudi kami tetap pada posisi ajaran Nabi Musa saja. Ya berarti mereka tidak mau dipanggil, enggak mau nurut dipanggil oleh Nabi Muhammad. Mereka ini disebut kafaru. Kafaru, kufur mereka, melawan mereka, anti mereka. Nah, ini dipertegas di ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah yang benar-benar kufur. Wa atadna lil kafirina adzabal muhin. Dan Allah mengancam mereka nih, diancam mereka nih. Nanti taulah, nanti tunggu matilah, nantilah. Kalau mati nanti ya, azaban muhinan menunggu. Ini ancaman Allah. Allah terserah mengancam hambanya, ya, dia hamba dia. Kalau beriman, walladzina amanu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, tidak membeda-bedakan para utusannya, maka mereka akan dikasih upah atas iman itu. Ujur itu upah yang kita terjemahkan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Pengasih. Maksudnya kenapa hubungan ayat ini dengan sifat Allah pengampun pengasih gitu. Di akhir ayat 152 misalnya, Allah itu pengampun, Allah itu pengasih. Ya artinya orang-orang yang tadi diancam hukuman itu kan masih dalam ancaman nih. Selagi mereka masih hidup, kalau mau masih berubah statement, berubah pilihan, tetap sekarang berubah dari tadinya tidak percaya Nabi Muhammad, lalu sebelum wafat dia percaya kepada Nabi Muhammad. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Tinggal tunggu dia aja status dia nanti. Tapi semua terbuka pintu maaf bagi Allah. Siapapun yang minta maaf, berubah dari tadinya kufur menjadi iman, diberi kesempatan berubah hingga akhir hayat. Akhir hayat itu batasnya. Setelah itu tinggal masuk pengadilannya lagi. Fakta yang terjadi selama hidup, itulah nanti fakta yang masuk di pengadilan. Terserah Allahnya lagi di sana nanti. Allah maafkan atau Allah lanjutkan hukumannya. Itu Allah tidak bisa diganggu-gugat. Allah Aziz, Allah Maha Gagah dalam hal menetapkan keputusan. Nah, itu ayat 152. Nah, ayat 153 ini berikut Allah menyapa Nabi Muhammad, menceritakan bagaimana cara perlakuan orang-orang yang tadi disindir di atas, yaitu orang-orang yang sudah dapat ajaran sebelumnya, khususnya mereka Yahudi itu diceritakan sempat pernah terjadi ternyata kepada Nabi Muhammad pengalaman sebagai berikut ini. Allah menceritakan dalam ayat ini, bertanya kepadamu Muhammad ahlul kitab. Jadi ahlul kitab lah sebutan untuk dua grup masyarakat tadi, dua grup komunitas yang sudah punya ajaran sebelumnya. Apa yang mereka minta kepada Nabi Muhammad? Meminta mereka, yaitu ahlul kitab itu memintamu untuk apa? Engkau turunkan pada mereka sebuah kitab dari langit. Jadi sebuah kitab dari langit itu maknanya engkau turunkan kepada mereka sebuah kitab berupa buku, bisa mereka sentuh, engkau turunkan dari langit. Emang kitab Al-Quran itu enggak berupa buku? Enggak. Al-Quran itu diturunkan berupa bacaan yang didiktekan ke Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad mengulang-ulanginya sampai tersimpan di memori Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mendiktekan lagi ke orang-orang sahabat di masa itu. Itulah Al-Quran, jadi nggak ada bendanya. Jadi orang-orang apa ini? Orang Yahudi, orang Nasrani ini pengennya mereka, Muhammad kalau kau ini utusan Tuhan lah pula kau bilang, ya Nabi Musa itu kan ada lauhah, ada lauh yang diterimanya di Tursina, bisa disentuh, ada tercatat di situ kalam Tuhan. Itu. Nah, bikinlah kayak gitu. Ya sa'aluka
ahlul kitab. Jadi pernah begitu. Jadi di samping karena memang mereka nggak percaya Nabi Muhammad utusan Allah, jadi cari pembuktian lah ibaratnya. Allah layani nggak permintaan mereka ini? Direspon di ayat berikutnya sih, mereka itu jangankan itu Muhammad, faqad sa'alu Musa akbar min zalik. Jangankan itu Muhammad. Tahu nggak seberapa yang ditagih sama orang tuh? Karena sebelumnya dulu leluhur mereka, yang tipe-tipe mereka ini juga, dulu sebenarnya orang ini 1500 tahun yang lalu sebelum ayat ini turun, itu kan pengalaman Nabi Musa yang diceritakan sini. Mereka pernah minta Musa lebih dahsyat dari itu. Apa mereka bilang? Mereka bilang, arinallaha jahrah. Kami pengen melihat Tuhan yang kau maksud itu Musa. Bani Israel itu yang disindir di sini. Bani Israel. Kami pengen melihat Allah itu. Sempat begitu umat Nabi Musa. Jadi ayat ini memberikan apa istilah ke Nabi Muhammad sebuah hujjah. Ini tipe hujjah juga. Jadi pada saat Banu Israel di Madinah yang ketemu Nabi Muhammad, ternyata tipenya sama. Walaupun masa berubah, ternyata tipe cara menolak kenabian itu sama. Yang dihadapi Nabi Musa juga ternyata lebih kacau gitu. Nabi Musa sudah dari bangsa mereka, hidup di tengah-tengah mereka, menyampaikan pesan Allah juga, sudah ada kitab wujudnya, yaitu Lauh, ya, yang tertera di situ ajaran Tuhan ketika diturunkan kepada Nabi Musa selama dia meninggalkan kaumnya 40 hari terus balik bawa kitab dia, ajaran Tuhan tertera di batu itu. Disimpan mereka sampai jadi barang keramat, ini barang dalam tabut. Sampai barang keramat ini, barang nih hilang juga, nggak ada wujudnya sekarang lagi. Ya, nggak ada wujud kitab itu. Waktu itu sudah ada tanda semacam itu, dia utusan Allah. Mereka nggak tetap juga puas, mereka ragu juga sama Nabi Musa. Apa benar Musa ini utusan Tuhan? Sampai mereka bilang, kayaknya kami pengen lihat Tuhan deh. Sama permintaan mereka di masa Nabi Musa itu juga nggak dilayani oleh Allah juga sih. Karena ayat berikutnya mengkisahkan fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. Mereka dikenai petir. Jadi dikenai suara yang sangat keras, kalah horek. Mati orang kalau suara petir ini. Ya. Petirnya berarti jarak dekat ini, kalau jarak jauh kan biasa kita dengar. Ya kan? Kalau petir jarak dekat, biasanya orang mati karena petir kan? Biasa, karena suara mematikan. Ada hantaman listrik yang hebat berarti di situ. Apalah hubungannya mungkin petir dengan permintaan mereka, kami pengen melihat Allah itu. Ini tingkat logika yang sangat rendah itu kayak gitu. Jadi tingkat logika yang sangat rendah itu, dia hanya mempercayai sesuatu itu ada karena dijangkau oleh indranya. Entah karena dilihat warnanya, entah dilihat bentuknya, atau mungkin dirabanya, atau mungkin diciumnya aromanya, atau mungkin ya apapun yang ditangkap oleh indra dia. Kalau nggak ditangkap oleh indra dia, nggak percaya ada. Itulah model mungkin nggak Bani Israel aja. Sekarang juga masih banyak orang yang nggak percaya ada Tuhan karena tidak bisa diuji. Nggak bisa masuk, nggak bisa ditundukkan ke laboratorium eksperimen atau apalah, diuji secara eksak istilahnya. Secara eksak itu ya diuji gitu. Sesuatu yang diuji, yang berulang-ulang hasilnya sama, itu baru disebut mereka ada. Sehingga orang-orang ini mengklaim diri, kami ateis, kami tidak percaya ada Tuhan. Masih banyak orang kayak gitu. Lagi-lagi dia menganggap satu ini masalah cara berpikir nih.
terjebak pada menganggap Tuhan itu benda. Nah, itulah intinya. Jadi permasalahan orang anti Tuhan ini karena dia mempersepsikan Tuhan itu benda, padahal Allah Maha Suci dari sifat benda. Itu makanya disebut kalau kita Allah Subhanahu wa taala kita bilang. Kenapa kita bilang Subhanahu? Maha suci dia. Maha suci dari apa? Maha suci dari sifat benda. Jadi kalau kamu masih terjebak ingin mengenal Tuhan, masih seperti ingin mengenal benda, ya udah, sesat pikir bahasanya gitu. Karena kalau masih dia memikirkan benda, ya dia nggak layak benda jadi Tuhan, gitu kan? Nah, ini yang gimana pula melayani permintaan umat Nabi Musa ini? Kami pengen melihat Tuhan kata dia. Gimana melayaninya? Allah nggak layani kan? Allah nggak layani, dikasih petir aja. Dikasih petir, terasa juga ternyata. Petir ada bendanya nggak sih? Petir ada bendanya nggak sih? Nggak ada ya? Ada bendanya nggak petir itu? Tapi mematikan ternyata. Mungkin pelajaran buat mereka gitu kan. Dikasih semacam itu. Nggak harus sesuatu yang ada itu harus terlihat kan gitu. Petir nggak terlihat, tapi mematikan. Gitu. Mungkin dikasih pelajaran kayak gitu baru. Nah, lemahnya Banu Israel itu sudah mereka dikasih pelajaran kayak gitu. Ternyata nggak mempan juga. Ada juga Bani Israel itu, ya udahlah. Kalau kau nggak bisa menengokkan kepada kami Tuhan itu Musa, ya udah. Ada seorang warga bernama Samiri. Seorang warga Bani Israel Jemaah itu namanya Samiri, punya inisiatif dia. Ini umat nih Nabi Musa nggak melayaninya dengan baik, pikirnya kali. Dia punya inisiatif, ya udahlah. Aku yang bikin, yang menuruti kebutuhan mereka ini ingin melihat Tuhan. Dibikinnya lah sebuah miniatur macam patung-patung kecil gitu terbuat dari emas perhiasan warga Bani Israel perempuan bangsa itu, dileburnya berbentuk anak sapi, sebesar anak sapi ya, kecil anak sapi kan, sebesar itulah. Itu yang disebut summat takhazul ijla. Mereka membuat al-ijl. Jadi bukan sapi hidup disembah, enggak pernah Bani Israel. Ini miniatur gitu kan. Lalu oleh Samiri ini dia bawa ke masyarakat, ke ruang publik. Nah, dia umumkan sama dia, kan Nabi Musa lagi meninggal, lagi pergi, kita mau ketemu Tuhannya. Dia lupa Tuhannya ada di sini. Samiri itu punya kerjaan, pelaku bid'ah besar di Bani Israel itu. Ya. Masih terjebak pada membendakan Tuhan. Nih, ada suaranya nih. Nih, kau dengar-dengar nanti pas angin berhembus lewat udara dari kolong kayak dari lubangnya bunyi gitu. Seram kan katanya. Samiri, bodohnya lagi banyak ngikutinya. Itu pula manusia nih, lucu manusia nih kadang hal-hal yang sama lah. Kalau di zaman kita nih sekarang tiba-tiba ada orang ngaku nabi gitu kan, ada aja pengikutnya, na'udzubillah bin zalik itu. Beneran ada juga. Baru-baru ini aku baca artikel kemarin, namanya Nabi Muhammad juga, namanya Al-Jabir, ya kan, dia orang tarekat asalnya, ya kan, tiba-tiba belakangan dia mengumumkan ke masyarakat, aku nih nabi, katanya, nabi aku nih gitu. Ada pengikutnya orang Medan, orang Pekanbaru datang, pergi mereka haji mereka diumumkannya pula di sana, di tengah-tengah pelataran. Tapi tahun berapa? Tahun 2015 ternyata awal kisah dia. Sempat dipenjara dia gara-gara di Arab Saudi gara-gara itu tadi, ngaku nabi dia di sana, dan pengikutnya ada berapa puluh orang gitu kan. Supaya matching namanya Al-Jabir sebenarnya, terus digantinya namanya Nabi Muhammad, digantinya nabinya Muhammad. Jadi
genaplah nama dia Nabi Muhammad. Ada pengikutnya itu loh. Ada pengikutnya itu. Jadi jangan bilang orang nih pintar semua, enggak. Ternyata ya itulah. Dan kebanyakan ya orang-orang yang ngaku nabi ini bukan latar belakang dia ustadz atau belajar agama secara pendidikan sesarjana, enggak. Rata-rata mereka ini pendidikannya yang non agama, seperti misalnya Ahmad Musodek, dia tuh bukan, nggak ada latar belakang pendidikan agama, gitu kan. Ada di Indonesia Lia Eden katanya kan, perangkai bunganya katanya dia itu awalnya, bukan orang sarjana kekristenan di tengah umat dia, enggak. Nah rata-rata orang-orang yang ini nggak tahu lah, ada aja pengikutnya. Nauzubillah. Ini Bani Israel yang diceritakan di sini Samiri, banyak pengikutnya, percaya. Ya Allah ya Tuhanku, udah berapa puluh tahun Nabi Musa bersama mereka, sesat juga gara-gara sekejap itu, gara-gara Samiri ini. Dan ini kejadiannya setelah Bani Israel menyeberang dari selamat dari ancaman Fir'aun itu di Sinai. Kejadian ini ada otak umat itu nyeleneh kayak gitu. Samiri ini Bani Israel. Jadi sebenarnya yang diceritakan ini kejadiannya sih bukan zaman Nabi Muhammad, tapi kok disindirkan ke situ gitu. Apa hubungannya? Kan ayat ini kan dialognya gitu. Itu kan leluhur mereka. Iya, karena mereka sangat membanggakan leluhur. Orang Bani Israel ini, orang yang dihadapi Nabi di Madinah ini kan mereka Bani Israel juga. Kenapa disindirkan kisah ini? Padahal kejadiannya 1500 tahun yang lalu. Ini kan mereka anak keturunannya. Apa masalah mereka? Enggak, masalah mereka membanggakan etnis ini, membanggakan pokoknya semua yang dialami oleh bangsa ini nggak ada yang salah. Jadi ketika disindir-sindirkan kejadian bodoh leluhur mereka di masa lalu, ya menyindir mereka juga karena mereka setuju, gitu kan? Karena mereka menganggap nggak salah itu. Itu dua peristiwa yang disindirkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di Nabi Muhammad terkait masalah request warga Bani Israel atau warga Yahudi di Madinah, kami pengen kitabnya itu Muhammad ada bendanya yang dari Tuhan langsung. Nah, melayani kayak gitu Muhammad seperti melayani Nabi Musa zaman dulunya tuh, ya. Mereka pengen melihat Tuhan, kasih petir. Enggak juga puas mereka bikin patung. Lalu mereka anggap inilah jelmaan Tuhan. Padahal Samiri yang bikin. Gitu. Akhirnya sih zaman itu gimana selesainya? Selesainya Nabi Musa selesai menajat 40 tahun, 40 hari itu pulang dia, dihukum mati Samirinya. Sama pengikutnya semua. Ini orang hukum zaman itu lumayan ngeri. Jadi untuk ini jangan merusak generasi berikutnya, ini orang. Diputus generasinya mengasa itu, dihukum mati. Orang-orang yang ikut-ikut nyembah dihukum mati mereka. Lalu umat yang meneruskan berikutnya generasi mudanya. Jadi itu pengalaman yang di surah Al-Baqarah dikisahkan itu. Fa'afawna an dzalika wa ataina Musa sultanan mubina. Kami berikan kepada Musa bukti yang kuat. Jadi sultan itu artinya bukti, ya. Maksudnya bukti tentang ketauhidan. Oleh karena itu tauhid kita umat Nabi Muhammad itu, prinsip kita seperti yang diberitakan dalam Al-Qur'an, ingin mengenal Allah itu gimana? Kenali dari sifat-sifatnya. Makanya ada ayat yang paling general dijadikan sebagai pegangan buat kita untuk mengenal Allah adalah ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Allah itu tidak ada yang serupa dengan apapun. Nah, itulah artinya Allah itu tidak benda. Jadi jangan membayangkan Allah itu benda. Meskipun ada ayat dalam Al-Qur'an mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, yang tersisa hanyalah wajah Allah. Itu teks-teks ayat misalnya begitu. Allah datang kepada mereka, misalnya narasi-narasi semacam itu harus ditundukkan ke akal sehat.
gitu loh. Maksudnya akal sehat itu ya akal sehat tidak menerima Allah itu benda. Nah, jadi kalau ada narasi-narasi ayat semacam tadi, tangan Allah di atas tangan mereka, itu majaz. Artinya apa? Allah ingin menceritakan sifat kekuasaannya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak memikir, tidak membawakan pemahaman teks-teks ayat itu kepada kebendaan Allah. Kalau terjebak dia dalam sifat kebendaan pada Allah, berarti dia tidak mensucikan Allah sesuci-sucinya. Itulah celakanya. Jadi tidak mensucikan Allah sesuci-suci. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Itulah cacatnya akidah kalau sempat dia mengasosiasikan Allah dengan sifat benda. Nauzubillah min dzalik. Tidak dilayani permintaan mereka nih ya, minta diberikan kitabnya. Jadi inilah kehebatan Al-Quran. Semua mukjizat-mukjizat Allah kepada para utusan Allah di masanya itu selesai hanya bisa disaksikan oleh umat yang hidup di masa nabinya. Tidak disaksikan oleh umat yang setelah Nabi itu wafat. Kurang hebat apa mukjizat Nabi Isa? Bisa menyapa orang sudah mati ngomong lagi. Orang yang buta diusapnya melihat. Orang yang penyakit kulit, penyakit kusta zaman itu disentuhnya sembuh. Kurang apalagi dibikinnya miniatur burung dari tanah liat terus ditiupnya tuf jadi burung. Siapa yang menyaksikan itu? Muridnya. Enggak seluruh warga di zamannya, enggak juga sih. Tidak, akhirnya Nabi Isa enggak ada di bumi, diangkat oleh Allah. Selesai, enggak ada. Enggak ada lagi tanda itu, selesai. Tinggal cerita. Tanda itu tanda kenabiannya tinggal. Sama Nabi Musa, pakai tongkat dia tuk ke tanah tuh, terbit 12 mata air. Ke batu, bukan tanah. Tuk di Sinai itu. Terbit 12 mata air. Tok, sentukannya lagi ke laut, terbelah laut. Siapa yang menyaksikan peristiwa itu? Umat yang hidup di masa dia. Setelah Nabi Musa meninggal. Mungkin umat, apa benar? Kata umat setelahnya, apa benar katanya. Ada. Jadi tinggal berita. Nah, Al-Quran enggak kayak gitu. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa kata-kata yang didiktekan lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, dan kata-kata itu disimpan di memori pikiran, maksudnya di hati, disimpan, diingat, diulang-ulang, dan itu dibacakan kepada setiap warga yang pengikut Nabi Muhammad di masanya. Udah, inilah Al-Quran berupa kata-kata yang dibacakan. Maka disebut Quran. Quran itu sesuatu yang dibacakan. Quran itu dari kata qara'a, yang dibacakan. Inilah Quran. Jadi apa yang dibacakan ke Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dan dibacakan Nabi Muhammad ke masyarakat di masanya, dan masyarakat dan Nabi Muhammad wafat Nabi Muhammad, nggak ada lagi di hadapan masyarakat ketika itu, dan Al-Qurannya tetap bisa dibacakan utuh sampai ke kita sekarang. Kita tetap, jadi ayat yang kita baca, yang kita dengar ini, itu juga yang dibacakan dulu. Tidak ada berubah narasinya. Inilah yang disebut mukjizat abadi, utusan Allah. Tidak ada mukjizat semacam itu selain ini. Tidak ada. Jadi orang tetap bisa menikmati keagungan Al-Quran, menikmati narasinya, menikmati dengan ilmu, maksudnya dengan ilmu dia bisa mendalami keagungan narasi Al-Quran dengan ilmu. Tapi kalau nggak ada ilmu ya nggak bisa menikmati. Tapi narasinya ada ini. Mana Al-Quran itu? Ini dengar. Tadi ku baca. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Itu Al-Quran itu. Hanya suaraku aja, berbeda suara membacanya, tapi teks kalimatnya itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Makanya ketika membahas tentang mana Al-Quran, tunjukkannya itu kertas, itu bukunya, tapi Al-Qurannya mana? Ya kau baca itu.
Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu Al-Qur'an. Ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan diakses oleh seluruh bangsa dan bahasa lisan manusia. Orang Eropa mengakses Al-Quran yang sama, orang Afrika mengakses Al-Quran yang sama, orang Asia Tengah mengakses Al-Quran sama, orang Arab sampai sekarang juga kalau nggak dia belajar nggak ngerti juga Al-Quran. Ingat, orang Arab walaupun kita bilang mereka bangsa Arab, berbahasa Arab mereka, kalau nggak belajar mereka nggak ngerti juga Al-Quran itu loh. Jadi jangan dikira orang Arab itu langsung bisa jadi ustadz semua. Enggak bisa. Faktanya enggak bisa. Mungkin lebih enak di kita. Lebih banyak. Lebih serius kita belajar bahasa Arab itu. Orang Indonesia banyak jadi ulama. Non Arab banyak jadi ulama. Karena mereka belajar. Kalau nggak belajar, jadi murid juga. Artinya diajari oleh orang non Arab juga. Ya, rata-rata ulama-ulama besar banyak non Arab. Mereka dari bangsa Persia misalnya, bangsa Syrianian, bangsa Mesir, mereka aslinya bukan Arab, karena ditaklukkan oleh bangsa Arab, jadi dikondisikan bahasa warganya jadi bahasa Arab, sekarang jadi bahasa Arab gitu. Tapi bahasa Arab yang hari-hari yang diucapkan warga itu bukan bahasa Arab yang vokabulerinya hari-hari ini enggak lagi, udah lain vokabuleri mereka. Bahwa makanya Al-Quran itu harus belajar tajwid, belajar tahsin cara makharijul hurufnya. Kalau nggak belajar nggak jadi juga. Jadi adil aja. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab, ya ini bahasa Arab yang rapi, gitu kan. Adapun bahasa percakapan harian masyarakat Arab sekarang itu sudah nggak ada, grammarnya sudah keluar dari tata bahasa itu. Jadi kenapa orang Arab nggak terbiasa? Karena vokabuleri Al-Quran ini ada di Al-Quran ini nggak berubah dari dulu sampai sekarang, itu adanya. Sementara vokabuleri bahasa harian, vokabuleri itu ya berkembang tergantung zaman, ada saja kata-kata baru gitu. Tapi ayat Al-Quran nggak, udah begitu aja udah. Ini kisah Bani Israel yang disindirkan di surat An-Nisa ini. Ditambah lagi satu peristiwa lagi sebagai bentuk teguran kepada Bani Israel di zaman itu. Di ayat 154 diberitakan di sini, sempat Allah mengangkat di atas Bani Israel itu bukit Tur. Kejadiannya di mana lagi nih? Di Mesir. Setelah Bani Israel pindah dari Mesir menuju Yerusalem, aslinya tujuannya Yerusalem sebenarnya, bukan Sinai. Tujuannya Yerusalem, itu Masjidil Aqsa itu. Tapi mereka nggak mau masuk, jadi terhenti di Sinai itu. Nah, di peristiwa di Sinai ini ada lagi nih, Allah angkat di atas mereka bukit Tur. Bukit Tur tuh yang maksud Tur Sinai. Pengamat-pengamat sejarah mencoba menelusuri bagian mana lah dulu diangkat oleh Allah sehingga mengambang bukit tuh. Bukit ini jangan bayangin Gunung Salak atau gunung gede yang banyak tanamannya, pohon kayu, enggak. Batunya, alamnya kan batu di sana, nggak ada tanamannya. Batu granit itu loh, kalau kalau dipotong satu-satu itu jadi lantai bagus tuh. Marmer apa jenisnya kayak gituan? Hah? Marmer ya? Marmer namanya itu. Kalau yang di tembok yang ditempel ini bukan marmer kan? Granit. Nah, yang batu ori yang dipotong-potong tuh, nah itu alamnya itu Sinai itu. Diangkat oleh Allah dalam berita Al-Quran begitu. Ditelusuri ada nggak kira-kira mana pucuk gunung yang kira-kira diangkat? Ada juga analisa arkeolog, sejarah di Mesir lah. Jadi kalau ada pelancong atau visitor ini, turis-turis ke Mesir itu, kita diajak pergi ke Jabal Musa namanya. Jabal Musa di tengah-tengah pegunungan Sinai itu. Menanjak ke atas sana, ada di sana nanjak kira-kira ketinggian berapa ribu meter lah. Udah dingin kok di sana, walaupun musim panas agak dingin dia di Sinai sana.
Ada. Oh, diperkirakan ini pucuk bukitnya nih ya. Di sana dibangun gereja oleh orang Eropa, ya. Nah, mereka mengabadikan kisah ini tadi, karena kisah Nabi Musa yang kita baca sekarang nih ada dalam Taurat, ya. Itu bahan ngajinya orang Yahudi dan orang Kristen gitu, sama. Yang kita kaji ini juga sama. Kita ini serumpun kan. Yahudi, Nasrani, umat Islam, umat Nabi Muhammad itu serumpun. Jadi ceritanya sama gitu. Ya, nabi-nabi yang di atas sebelum Nabi Muhammad itu juga lah yang mereka ini, nama-nama nabi itu mereka jadikan jadi nama mereka, nama anak mereka, ya. Ya. Tuh, termasuk kayak Benyamin gitu kan. Benyamin Netanyahu. Benyamin itu nama nabi gitu kan. Nama anak Bani Israel itu nama Yakub. Nah, cuma dinodai oleh Benyamin Netanyahu nama itu. Ya, nama itu nama nabi sebenarnya. Dinodai apa dia? Itu. Nah. Terus apalagi kelakuan Bani Israel? Nih. Kami perintahkan ke Bani Israel, silahkan masuk ke Yerusalem. Udkhulul bab, masuklah kalian ke gerbang itu, sujadan, dengan keadaan sujud. Sujud di sini bukan menghamba, tapi sujud menghormat. Seperti sujud malaikat ke Adam itu bukan sujud menghamba, sujud menghormat. Terus ini peristiwanya, inilah tadi tujuan Bani Israel dibawa Nabi Musa dari Mesir, terpaksa harus nyebrang laut itu nggak direncanakan sebenarnya. Direncanakan itu mereka lewat darat aja sampai ke Palestina tepi barat lah sekarang, bukan ke Gaza tapi ke tepi barat, melewati daratan atau di persambungan benua Asia dan Afrika. Jadi di sana itu ada daratan yang jadi terusan Suez itu loh, yang akhirnya digali jadi menyambungkan dua laut itu. Nah, aslinya jalur perjalanan daratnya, tapi gara-gara terdesak akhirnya terjadilah jalan pintas. Ya, kan teluk panjang, dia teluknya memanjang gitu. Jadi nyebrang sedikit aja sebenarnya. Masuklah ke daratan Sinai itu. Ke daratan Sinai ini targetnya perjalanan masih jauh nih, perjalanan masuk ke Yerusalem untuk menetap di sana. Karena dulu Nabi Yakub di sana, Nabi Ibrahim di sana. Mereka nggak mau. Umat Nabi Musa nih disuruh, nggak mau dia, bandel, nggak patuh sama utusan Allah, para perintah Allah. Diperintah masuk, nggak mau dia. Di surat Al-Maidah dikisahkan dialog itu. Apa kata warga Bani Israel kepada Nabi Musa? Musa, pergilah kau bersama Tuhanmu berdua berperang melewati warga di setempat sana. Kalau mereka udah kalah, baru kami masuk. Begitu. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Surah Al-Maidah. Segitulah kelakuan Bani Israel ini. Enak di dia aja, nggak ada rasa patuhnya. Pokoknya ada sedikit tantangan, nggak mau dia. Bani Israel itu dah. Dulu mentalnya begitu, dulu. Yang sekarang Bani Israel bukan Ustaz. Wallahu alam. Jangan-jangan bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel itu mentalnya takut mati. Akhirnya terhentilah Bani Israel di Sinai. Disumpahi nama Allah dalam Al-Quran 40 tahun mereka nggak bisa kemana-mana. Mati di situ generasi pertamanya. Jadi 40 tahun itu tutup usia yang macam-macam aku lah, mungkin bapak-bapak gitu kan, usia 40-an tahun gitu kan, disuruh ayo berangkat ke sana, nggak mau. Akhirnya disitulah makan mana dan salwa kerja. Udah tutup usia lah orang segenerasi aku. Yang berangkat nanti pada Nabi Musa pun meninggal lah. Yang berangkat generasi anakkunya lagi. Yang sekarang waktu menyeberang sungai itu mungkin anakku masih SMP atau baru masuk SMA. Nah, mereka inilah nanti yang bakal menjadi bapak-bapak pula setelah ayah mereka mati semua. Nah, barulah mereka yang dipimpin oleh Joshua. Joshua, dialah khalifah peninggal Nabi Musa yang membimbing umat Bani Israel. Masuklah mereka. Di situ baru mereka masuk. Tapi di zaman Nabi Musa jawabannya mereka nggak mau. Terus apalagi kelakuan Bani Israel zaman ini di ayat ini disebut, pernah kami hukum juga Bani Israel itu gara-gara nggak nurut sama peraturan hari Sabtu.
Qulna lahum la ta'du fi sabti. Kami pernah ajarkan kepada mereka jangan melanggar aturan hari Sabtu. Mereka langgar juga. Jadi kera. Ada juga. Jadi beruntun ayat ini, di dalam dua ayat ini Allah menyindir, mengungkit ulang kelakuan-kelakuan jelek Bani Israel. Nah, itulah mereka. Ini anak keturunannya nih gitu. Ini yang dia engkau hadapi ini Muhammad, ini anak keturunannya gitu. Genetiknya sama kayaknya. Nah, meskipun sesungguhnya iman dan watak dan iman dan istilahnya pilihan itu nggak ada di gen sebenarnya. Cuma karena mereka pelihara, tetap saja dijunjung tinggi nasab nih, dijunjung tinggi bangsa nih. Nggak ada yang salah kalau Bani Israil pasti anak Tuhan, anak kesayangan Tuhan, betul semua. Itu otaknya Bani Israil itu. Bani Israil itu bangsa pilihan Tuhan. Hanya Bani Israil itu yang dianugerahi Tuhan kelebihan, yang lain enggak. Pikir mereka begitu. Nah, jadi tipe-tipe yang semacam itu seakan-akan ayat ini mengangkat kisah kepada Nabi Muhammad. Ya udah Muhammad, biasa aja. Kalau mereka minta kau menurunkan sebuah kitab benda berupa benda, enggak ada apa-apanya yang kau hadapi Muhammad. Tipe-tipe semacam mereka lebih parah dulu. Inilah di ayat 154. Tapi lagi-lagi ya. Ini kan sindiran buat Bani Israel, kesannya begitu. Tapi apa gunanya buat mereka ayat ini? Mereka nggak percaya ayat ini. Terus ujung-ujungnya sebenarnya pelajarannya buat kita lah. Artinya jangan meniru kelakuan Bani Israel itu. Tidak, patuhlah, nurutlah. Sami'na wa ta'na. Adapun contoh-contoh yang diceritakan di sini nggak patut untuk ditiru. Nggak patut untuk ditiru. Ini materi-materi ayat sampai 154 lebih banyak menyindir, mengulangi kembali sifat-sifat buruk yang pernah dialami oleh umat Bani Israel dihadapi para nabi, termasuk juga ternyata pada akhirnya dihadapi juga oleh Nabi Muhammad. Hukuman peristiwa yang di hari Sabtu itu, memang hari Sabtu itu Allah yang menentukan hari besar untuk ajaran Bani Israel dari era Nabi Musa itu. Hari Sabtu itu berarti hari besar dalam sepekan di masa itu, ya. Lalu umat Nasrani sebenarnya nggak ada syariahnya dari Allah hari Minggu. Cuma karena mereka benci betul sama orang Yahudi, karena Yahudi membunuh Yesus, akhirnya mereka maju ke hari Minggu. Dan Allah memilih untuk umat Nabi Muhammad lebih duluan hari Jumat. Dan nggak berubah lagi syariah itu sampai hari kiamat. Karena sudah dikhususkan oleh Nabi Muhammad di hari Jumat. Jadilah Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari yang dibesarkan setiap sepekan. Dengan cara sholat berjamaah buat laki-laki, pengganti sholat zuhur. Nah, itu kita umat Nabi Muhammad dilebihkan dengan hari Jumat. Nah, ini model-model hari Jumat ini syariah sunnah nabinya gitu. Inilah yang mungkin bagi orang Kristen berat kali berubah. Yang biasa hari Sabtu ke hari Jumat kan gitu. Orang Kristen juga biasa hari Minggu jadi hari aslinya sih hari Minggu nggak ada sebenarnya. Hari Ahad itu nggak ada. Adanya Sabtu. Bid'ahnya umat Nabi Isa itu hari Minggu itu. Ya, sampai di situ dulu materi ayat kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, silakan, Pak. Ada pertanyaannya. Kalau ada warga umat Nabi Muhammad mengamalkan ajaran Nabi sebelumnya, dilarang nggak? Ntar dulu, dia dapat ajaran itu dari mana kan gitu? Misalnya, kalau yang sudah diakui oleh Nabi Muhammad, misalnya diakui itu gini loh. Di dalam data hadis, banyak Nabi menceritakan amalan umat sebelumnya.
Berarti Nabi menceritakan itu dalam konteks memujinya. Maka oleh karena itu, para ulama umat Islam menganggap apa yang diceritakan Nabi tentang umat sebelumnya yang baik, maka itu diakui oleh Nabi sebagai kebaikan, lalu diamalkan oleh umatnya. Contoh, puasa Nabi Daud, ya kan? Nabi Daud itu kan umat sebelumnya. Membaca kitab dengan bersuara indah, Nabi Daud, kita amalkan juga. Nah, kemudian ada juga 3 orang yang terjebak dalam gua. 3 orang terjebak dalam gua, kejatuhan batu di pintu akses masuknya, kejatuhan batu, jadi enggak terhalang mereka untuk keluar. Itu kan berwasilah mereka masing-masing dengan amal solehnya tuh. Diceritakan dalam hadis kan, harus sesuai. Itu pun sah kita amalkan. Artinya boleh diamalkan cara itu. Terus bapak-bapak ahli ibadah yang dituduh berzina sampai dihancurkan gubuk ini dia, gubuk musola kecil dia, dihancurkan warga gara-gara orang gayanya aja ahli ibadah, ternyata dihamilinya juga anak orang. Sampai lahir anak itu dipegangnya pusara. Siapa bapakmu nih? Bapakku penggembala katanya. Nah, yang diambil ulama di situ pelajarannya apa? Berarti membuat musola khusus untuk beribadah itu kebaikan, kan gitu. Sah beribadah. Data hadis itu umat sebelumnya. Nabi menceritakan umat sebelumnya. Boleh katanya. Boleh. Selama tidak dinasah oleh Al-Quran atau Sunnah Rasulullah. Ya, sehingga seperti ini puji-pujian kepada Allah, gitu kan? Dari pujian-pujian Nabi Daud mungkin, kan? Zabur itu kan isinya kitab pujian kepada Allah itu. Ya, tasbih, tahmid yang dipuji-pujikan Nabi Daud kepada Allah di mihrabnya, gitu kan? Kalau secara amalan-amalan sholat nggak ada lah, pasti nggak bisa lah, karena kita nggak punya data. Ya, kalau masalah sholat kita nggak punya data. Maksudnya model gerakan sholat ibadah umat sebelum Nabi kita nggak dapat datanya detailnya. Kalau kita sholat ini kan karena sudah dicontohkan Nabi Muhammad caranya secara serentak umat zaman itu, sehingga eksis lah gini cara sholat kita, gitu kan? Apalagi mau ibadah. Kalau baca kitabnya nggak bernilai ibadah. Baca kitabnya nggak bernilai ibadah. Contoh, aku baca Zabur, bernilai ibadah nggak? Nggak. Baca Quran yang jadi bernilai ibadah. Itu. Apalagi amalan. Oh, ziarah nggak jadi. Kita cuma tiga tanah itu aja, Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa, sudah. Jadi kalau ke Jabal Musa bernilai ibadah nggak Pak Ustadz? Secara berkunjung ke Masjidil Haram nggak. Tapi kalau karena ingin ya menapak tilas sejarah para nabi, ya karena menambah ilmu mungkin, tambah juga dapat hiburan jalan-jalan maksudnya. Tergantung niat lah, ya kan? Ya, gitu ya. Mau menapak tilas ke Mesir, mau mempelajari sejarah Nabi Musa ke tepi Sungai Nil, misalnya, nyari-nyari di mana lagaknya peti itu dihanyutkan, gitu kan? Itu. Nah, niat jalan-jalan plus. Jadi secara umum jadi ada dibahas itu memang Pak di buku, di kajian usul fikih. Salah satu judul babnya syir'atu man qablana. Bagaimana posisi syariah sebelum kita di hadapan umat Nabi Muhammad, itu dibahas. Memang pro kontra masalah itu. Pro kontranya artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi yang mengatakan setuju itu pun karena sudah dapat data hadis, ya, karena Nabi menceritakannya. Ya itu.
Baguslah ada pertanyaan tadi itu. Jadi ada ingat saja jawabannya. Kenal yang lain? Baiklah, kalau habis waktunya Pak, apa-apa. Selesai kita. Sampai ketemu lagi, bikin catatannya materi kita insyaallah pada bulan berikutnya adalah ayat 155 dari surat An-Nisa. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.